Ya, ini kalau dibahas mengenai teknis, bagaimana ini menarik. Saya kira saya akan minta satu sesi nanti untuk sendiri. Baik, Ping. Pertanyaan terakhir, saat ini Piping kan hampir tadi Piping bicara tentang 5 tahun di K3. Nah, untuk saat ini Piping merasa nyaman atau memang ada satu tantangan terhadap pekerjaan dengan K3 ini, karena tadi banyak tantangan terhadap cara pandang perawat tentang mengenai K3. Menurut Piping apa yang menjadi tantangan terberat dalam pelaksanaan K3 ini, terutama Piping yang job desk yang sekarang? Kalau yang sekarang sih mungkin sekarang udah justru nggak terlalu terjun ke K3-nya kan. Jadi orang K3 hanya kayak minta konsul. Tapi dulu waktu 5 tahun terakhir ke belakang, sebenarnya tantangan mungkin lebih ke arah, ya tantangannya sih mungkin nggak terlalu berarti ya, karena kuncinya sih memang cuma satu, konsistensi gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang satu kejadian, itu cuma ada 2 penyebabnya, unsafe act sama ya perilaku tidak aman sama tindakan tidak aman. Jadi cuma 2 itu, sehingga kalau kita berperilaku aman dan kita bertindak dengan aman, sebenarnya nggak akan terjadi cedera. Cuma terkadang kita, contoh sederhana, kalau kita mau mengambil sesuatu barang di luar jangkauan limitasi dari tangan kita pasti mungkin menggunakan alat bantu. Misalnya contohnya kita lebih cenderung menggunakan alat yang ada di sekitar kita, contohnya bangku beroda gitu ya. Itu kan tindakan tidak aman sebenarnya, karena rodanya akan bergerak nantinya. Kalau roda bergerak kita jatuh misalnya gitu. Harusnya kan pakai tangga misal gitu. Atau itu perilaku tidak aman. Kalau tindakan itu tindakan tidak aman. Kalau perilaku tidak aman contohnya misalnya kita misalnya bawa barang yang melebihi jangkauan pandang kita, bertumpuk sampai nutupin mata kita, kemudian turun tangga. Kan kita nggak bisa ngelihat anak tangga. Nah itu perilaku nggak aman. Harusnya kita bisa mengurangi beban yang kita bawa untuk kita lebih aman turun tangganya. Hal-hal kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita konsisten terhadap tindakan aman sama perilaku aman, itu tidak akan terjadi suatu kejadian bahaya. Dan itu juga sebenarnya bisa dilakukan pada saat kita melakukan semua proses kerja kita. Contohnya misalnya kalau di dunia keperawatan, bagaimana waktu kita mau menyuntik pasien, kita mesti melihat dulu area lokasinya, lokasi ruang kerjanya atau kamarnya itu penerangannya cukup atau tidak, pasiennya gelisah atau tidak, alat-alat yang dipakai. Nah, itu semuanya sudah kita identifikasi sehingga tidak terjadi tuh tindakan tidak aman atau perilaku tidak aman misalnya gitu. Contohnya kayak terjadilah needle stick injury. Iya. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin K3 itu sebenarnya udah kita lakukan tuh prosesnya, cuma proses maksudnya kita tuh kurang untuk melakukan risk assessment kalau istilah orang K3. Pengkajian risikonya kita kurang gitu loh. Jadi waktu kita misalnya tahu nih pasien gelisah, kemudian kita mau nyuntik, tapi kita nyuntiknya sendiri. Gitu lah. Kita nggak melakukan risk dulu nih, kalau misalnya pasiennya kita suntik, pasiennya akan ngamuk nih. Kalau pasiennya ngamuk, pasiennya akan mungkin akan memukul kita. Kalau memukul kita seperti itu. Jadi waktu kita tahu penilaian risiko, tidak terjadi tindakan atau perilaku tidak aman. Salah satu penyebab juga pada saat kita memindahkan pasien satu bed ke bed lain, itu contoh ya, Ping, bisa dikatakan itu ya? Iya, betul. Itu bisa. Nah, jadi waktu kita misalnya ya tadi kayak kita menggunakan slide sheet. Jadi slide sheet itu kita taruh di antara tempat tidur dan tempat tidur yang yang lain.
selama ini kan kita mungkin menggunakan stick laken kemudian kita angkat. Nah, terus kalau roda-roda tempat tidurnya bergerak, itu dia bisa tempat tidurnya bergerak. Nah, itu kita tidak melakukan risk assessment dulu. Nah, padahal kita bisa melakukan risk, pastikan rodanya semua terkunci. Misalnya ini pasien beratnya sekian, berarti butuh orang berapa, ada slide sheet enggak, ada papan yang bisa di tengah-tengah enggak, bagaimana kita jangan menarik tapi mendorong atau menggeser. Iya. Gitu. Jadi itu semua tindakan dan perilaku aman kalau kita lakukan itu tidak akan terjadi cedera buat pasien dan buat kita pekerja. Ya, artinya ada satu teknik atau cara ya, tidak sembarang merasa bahwa saya badan saya besar sehingga main tarik, itu pun tidak, meskipun secara anatomi kita mampu mengangkat, tetapi bagaimana pengangkatan secara aman dan nyaman itu sebetulnya gitu ya. Ya itu ya. Karena cedera itu tidak terjadi pada saat itu, sebenarnya mungkin sudah terakumulasi. Iya. Nah, pada saat ada satu momen, sebenarnya itu dia udah 10 tahun melakukan itu. Tapi ada satu momen di mana memang sudah terjadi penurunan fungsi, terjadi penurunan sistem-sistem di dalam tubuh kita. Momen itulah yang menyebabkan akhirnya terjadi cedera. Dan kita pasti akan beranggapan karena kita baru saja melakukan suatu tindakan pada pasien ini sehingga kita cedera. Padahal sebenarnya kalau kita runut itu sebenarnya sudah terjadi gitu. Karena memang kalau kita melakukan, misalnya ada satu karyawan yang misalnya didiagnosa penurunan fungsi pada saat medical check up. Nah, kita harus runut tuh, aku tuh harus buka semua kronologi dari berkas rekam medisnya dulu tuh seperti apa, kenapa bisa terjadi ini. Jadi bukan blaming culture, tapi justru kita mau melihat apakah ini kekurangan dari kita yang kurang edukasi, apakah prosedurnya harus diperbaiki, apakah sarana alat medisnya harus ditingkatkan, kan seperti itu jadinya. Jadi kita nggak menyalahin, justru dengan kejadian itu kita belajar mungkin ada sesuatu yang kurang di luar daripada mungkin yang terakhir adalah human error gitu loh. Tapi bukan human errornya dulu yang kita nomor satu kan, tetapi lihat prosesnya, sistemnya jalan nggak sih gitu. Ya. Karena istilahnya orang nggak ujuk-ujuk rusak, ada proses. Itu yang. Jadi segala sesuatu itu ada proses. Betul. Ya, dimana misalnya saya kenal Piping juga nggak langsung kenal, biar dulu ada pendekatan, ngobrol, sehingga bisa ngobrol pada malam hari ini. Baik, Ping. Ini luar biasa, Ping. Saya kira ini satu pengetahuan dan bagi saya sendiri itu menjadi penambah ilmu, karena saya lihat Piping juga sangat memahami ini. Kalau saya lihat ini istilahnya kalau kita bicara dari A sampai Z, Piping udah hafal, katam lah. Dan itu tandanya Piping menjadi pekerjaan. Itu yang utama, yang pertanyaan saya sebetulnya, statement closingnya saya, bahwa ternyata Piping bisa memahami, bisa menikmati, dan bisa enjoy dengan pekerjaan ini. Baik teman-teman, saya kira ini satu pengalaman yang luar biasa bagi kita semua, di mana Piping banyak mengutarakan bagaimana dia bercerita tentang perawat, testimoni tentang bagaimana jadi seorang perawat, dan dia juga bagaimana mengalami, dan pada akhirnya sekarang dia mencintai seorang perawat, meskipun secara klinisi dia tidak berhubungan lagi dengan pasien, tidak mau pasien. Tapi yang perlu kita catat, yang perlu kita tiru adalah sesuatu ilmunya yang memang sangat luar biasa, karena saya kira juga kita butuh teman-teman atau orang-orang seperti Piping atau orang-orang lainnya yang memang di luar keperawatan yang mampu menginspirasi dan mengimplementasikan ilmu-ilmunya selain ilmu keperawatan dalam praktek klinik. Baik, Piping, malam ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat, dan meskipun sekarang pandemik tidak bisa bertatap muka karena memang saya hanya bisa fasilitas dengan meeting Zoom ini, jadi tidak mengurangi substansi dan tidak mengurangi esensi. Ini luar biasa pada malam hari ini, sangat spesial untuk Piping dan untuk saya bisa memberikan kontribusi. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih, mohon dukungannya pada acara-acara selanjutnya di Nescafe. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Piping atas
masukan dan paparannya. Nanti berikutnya kita akan pada episode berikutnya. Baik, terima kasih, salam sehat. Terima kasih, salam sehat semuanya. Makasih Ping Bang.